Sudah puluhan tahun sejak pendaratan berawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik.
Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada dua peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja, ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya. Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke
13,8 miliar tahun yang lalu, luar angkasa kita mengalami ledakan misterius. Peristiwa dahsyat ini telah melahirkan bintang, planet, asteroid, galaksi, dan objek luar angkasa lain. Kita semua pasti sudah familiar dengan teori Big Bang, tapi nggak ada yang tahu pasti kronologinya, asal-muasalnya, dan fase sebelum alam semesta ini terbentuk. Sebagian ahli meyakini alam semesta telah menyempit dan meluas sampai berkali-kali. Pada tahun 1991, seorang kosmolog dari Universitas Stanford bernama Andre Linde menerbitkan artikel. Dia berpendapat kalau alam semesta ini kemungkinan telah diciptakan di laboratorium. Menurutnya, peradaban maju di luar sana telah menciptakan alam semesta kita. Peradaban ini menghasilkan kosmos baru yang kemudian membentuk planet, bintang, dan makhluk hidup cerdasnya. 30 tahun kemudian, banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan teori Andre. Mereka juga membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai peradaban maju. Menurut teori ini, peradaban maju telah menambahkan teknologi yang bisa menciptakan alam semesta baru dari ketiadaan. Proses ini terjadi melalui quantum tunneling atau penerowangan kuantum, yaitu saat atom bisa muncul di seberang penghalang. Tapi menurut hukum fisika kita, hal seperti ini nggak mungkin terjadi. Jadi begini contoh kecilnya, kamu nggak akan bisa ngelewatin tembok tinggi di hadapanmu tanpa bantuan tangga atau nyari jalan lain kan? Masa iya tiba-tiba kamu bisa menembusnya kayak hantu? Di dunia kita, hal ini nggak mungkin terjadi. Tapi peradaban yang lebih maju mungkin bisa melakukannya karena mereka tahu cara membuat semesta baru. Dalam skala kosmik saat ini, mungkin kita termasuk peradaban kelas C, jadi kita nggak tahu cara memunculkan kembali suatu hal. Misalnya, saat bumi sudah kehilangan matahari sebagai bintang induknya. Kalau berhasil menjadi peradaban kelas B, mungkin kita akan belajar menyesuaikan kondisi supaya bisa hidup mandiri dari matahari. Artinya, kita akan bisa hidup tanpa kehadirannya. Kemudian, setelah naik level ke kelas A, kita akan tahu cara nyiptain kondisi kosmik dan ngebentuk kosmos kita sendiri di laboratorium. Kita mempersepsikan dunia ini dalam bentuk 3 dimensi. Ada timur dan barat, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ada juga dimensi waktu yang bikin kita bisa ngebedain antara masa lalu dan masa depan. Dimensi kelima akan merepresentasikan satu dimensi ruang lain. Teori keberadaannya pertama kali diusulkan pada tahun 1920 yang terinspirasi dari teori gravitasi Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu dibelokkan oleh materi dan energi. Kita nggak bisa ngelihat 4 dimensi ini, tapi bisa tahu pergerakan dan efeknya pada gravitasi. Kemudian, ada aspek lain seperti gaya elektromagnetik dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipatnya gravitasi. Kekuatan ini bisa ngejelasin proses yang terjadi dalam dimensi ruang, dan dimensi kelima terdistorsi secara kasat mata karena kita nggak bisa mengamatinya. Konsep ini terdapat dalam teori Dawai yang menganggap alam semesta ini seperti dawai super kecil dari massa dan energi, jadi bukan sebagai partikel. Massa dan energi ini bergetar dalam ruang dan waktu 10 dimensi karena 6 dimensinya tergulung ke ukuran yang lebih kecil dari atom tunggal. Dengan begini kita bisa menganggap alam semesta seperti pulau 3D yang melayang-layang dalam ruang dan waktu 10 dimensi. Selain itu, dimensi kelima mungkin bisa jadi penjelasan yang sangat pas agar kita lebih memahami soal materi gelap. Materi tak kasat mata ini punya massa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Materi biasa juga nggak bisa berinteraksi dengannya. 85% dari total materi di alam semesta kita ini terdiri dari materi gelap. Karena nggak cuma diam, alam semesta terus bergerak dengan menyempit atau meluas. Dulu, galaksi kita diperkirakan cuma ada 100 miliar, tapi ternyata ada lebih dari 1 triliun. Semua galaksi ini terus menjauh, makanya para ilmuwan menyatakan kalau alam semesta ini terus mengembang. Ada ruang hampa di sela-sela galaksi yang jaraknya bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Kelihatannya sih kosong, tapi di situ kemungkinan ada lebih banyak materi daripada di dalam galaksi. Biasanya bintang nggak bisa terbentuk di sela-sela area ini karena materinya kurang padat, tapi banyak juga yang tergolong sebagai bintang antar galaksi.
Misalnya saja, gugusan galaksi Virgo yang 10%-nya berupa bintang antar galaksi. Kita memang nggak tahu persis proses terbentuknya gugusan ini hingga semua galaksi tersebut ada di posisinya, tapi ada dua kemungkinan. Pertama, bintang saling bertabrakan, menyatu atau terbang melewati galaksi lain hingga menjauhkannya dari galaksi induk. Kemungkinan kedua, lubang hitam supermasif telah mempercepat gerak bintang sampai sangat ngebut karena jarak keduanya terlalu mepet dan akhirnya bintang ini terlontar dari galaksi induk. Dengan magnet raksasa, kita bisa menarik objek lain dari lubang hitam. Tapi syaratnya, medan magnet di dekat lubang hitam supermasif ini sekuat medan gravitasi lubang hitam. Skenarionya akan berlainan kalau materi ini telah melewati horizon peristiwa lubang hitam. Gaya gravitasi di sini sangat kuat, sampai-sampai cahaya pun nggak akan bisa lolos dari jeratnya. Untuk menjauh dari situ, materi ini perlu bergerak minimal sengebut kecepatan cahaya. Jadi energinya harus sangat banyak, tapi kita bisa memanfaatkan magnet kalau suatu objek hampir masuk ke lubang hitam. Dalam bayanganmu, lubang hitam mungkin seperti hamparan ruang hampa di luar angkasa, tapi Bima Sakti kemungkinan besar dipenuhi ribuan lubang hitam kecil yang melayang-layang di sekitarnya. Saat mati, bintang akan menghancurkan dirinya dalam ledakan supernova. Dalam peristiwa ini juga terjadi bencana energi. Selama ledakan, inti bintang akan sangat padat hingga materi di dalamnya nggak bisa keluar sama sekali. Sementara itu, bagian utama dari bintang meledak keluar dan sebagiannya runtuh ke dalam lalu menghasilkan lubang hitam. Makin besar bintangnya, makin besar juga lubang yang dihasilkan. Lubang hitam ini kemudian menelan semua objek yang mendekat, termasuk bintang lain. Saat tersedot ke lubang hitam, bintang akan runtuh karena pengaruh gravitasi kuat. Sebagiannya jatuh ke dalam lubang hitam, dan sebagian lainnya terlontar keluar dengan kecepatan tinggi. Beberapa lubang hitam kemungkinan telah terbentuk dengan cara lain. Di awal pembentukannya, alam semesta kita sangat kacau, suhu dan tekanannya sangat tinggi karena sedang berada dalam fase pembentukan seluruh kosmos. Dalam kondisi yang sesuai, kumpulan gas lama bisa menyusut dan menjadi lubang hitam. Ukurannya juga beragam, mulai dari beberapa kilogram sampai seberat ribuan matahari. Malahan, ada juga yang lebih besar dan lubang hitam gak benar-benar hitam, tapi gravitasinya sangat kuat dan semua objek yang sudah masuk ke situ gak akan bisa keluar. Lubang hitam melahap radiasi elektromagnetik seperti cahaya dan partikel antariksa. Karena selalu mengonsumsi materi, lubang hitam memancarkan cahaya gelap. Bumi kita nggak terlalu dekat dengan tepi tata surya yang ganas itu karena posisinya sebagai planet ke-6 dari luar. Para ilmuwan telah membuat tata surya kita dalam versi 3D dan di situ kita bisa ngelihat tepinya. Mereka perlu waktu 13 tahun untuk merancangnya. Batas ini disebut heliosfer luar. Di sini, angin surya dibelokkan dan dikembalikan oleh radiasi yang datang dari area kosong di luar tata surya. Dan angin ini mengalirkan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di heliosfer dalam, terdapat matahari dan sejumlah planet berbentuk bulat, sedangkan lapisan luarnya nggak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan oleh matahari yang bergerak melintasi galaksi, kemudian bergesekan dengan radiasi di hadapannya. Orion atau Waluku adalah rasi bintang paling terang di langit malam. Konstelasi ini muncul selama berbulan-bulan di musim hujan. Dan kita bisa menyaksikannya dari seluruh penjuru dunia. Kebanyakan bintangnya memang kelihatan cuma diam, tapi bukan berarti nggak bergerak. Yang jelas, matahari kita bergerak beriringan dengan semua bintang itu dengan kecepatan 777.000 km per jam. Parade epik ini juga mengorbit Bima Sakti kita. 3 bintang penyusun asterisma sabuk Orion telah muncul di posisi yang sama selama ribuan tahun. Bahkan menurut teori, bangsa Mesir kuno memakai bantuan sabuk Orion untuk memposisikan ketiga piramida Giza mereka. Bintang paling terang di sabuk Orion adalah Al-Nilam yang letaknya ada di tengah. Di situ juga ada piramida agung Khufu setinggi 147 meter. Lurus di sebelah barat terdapat piramida Khafre setinggi 144 meter. Lalu sejajar dengan Al-Nilam yang di tengah tadi ada bintang Al-Nitak. Di sebelah timur Khufu terdapat piramida paling mungil yang berada satu titik dengan Mintaka atau bintang paling redup di sabuk Orion. Piramida Menkaure setinggi 65 meter dan letaknya agak melenceng dari kedua piramida lain.
Contoh kecil ini udah nunjukin pentingnya pengaruh Orion dalam sejarah manusia. Ukuran Orion yang sangat besar telah menginspirasi bangsa Yunani kuno untuk bikin cerita yang wah. Cerita ini juga mengisahkan 6 konstelasi lain yang muncul di angkasa hampir sepanjang tahun. Memangnya kayak apa sih ceritanya? Nah, Orion sendiri digambarkan sebagai sang pemburu. Kebanyakan orang di zaman dulu mengandalkan berburu untuk ngumpulin makanan, jadi mereka juga mengaitkan berbagai hal pada rasi bintang ini, termasuk juga soal rantai makanan. Di angkasa, Orion kelihatan berhadapan-hadapan dengan rasi bintang Taurus alias banteng, tapi sebetulnya Taurus bukanlah banteng. Konstelasi ini melambangkan Urus atau Ure. Meski sudah punah, Urus pernah beranak pinak di Eropa. Dengan tinggi badan 180-an cm dan tanduk panjang, Urus telah menjadi hewan tangguh yang nyeremin. Sebuah gua di Spanyol ngeliatin banyak lukisan Urus indah yang berasal dari 15.000 tahun yang lalu. Tinta yang dipakai untuk ngegambar tetap terlihat selama 150 abad, dan tonjolan yang muncul di batu ngebentuk gambar otot bahu Urus dalam 3 dimensi. Rasi Taurus juga terlihat di gua ini, dan di belakangnya terdapat gugus bintang Pleiades, dan di moncongnya ada Hyades. Tur virtual seru di gua banteng yang dipenuhi Urus ini juga ada di internet. Kayaknya nama gua ini perlu diganti jadi gua Urus deh ya. Baru-baru ini para saintis telah nemu penanda DNA utuh dari rangka Urus yang masih bagus. Mereka tengah berupaya membuat hewan ini hidup lagi, dan kalau upaya ini berhasil, mereka akan bisa menghidupkan lagi spesies yang telah punah. Bintang raksasa merah Aldebaran terletak di mata Taurus, tapi Aldebaran ini beda dengan yang di Ikatan Cinta sih. Saat banteng lagi ngamuk, matanya akan selalu merah. Kira-kira ini ada kaitannya dengan titik sasaran atau bullseye di papan dart yang selalu merah nggak ya? Di belakang Orion ada Leo sang singa. Dan dulunya singa nggak cuma hidup di Afrika. Gua banteng di Spanyol tadi juga nampilin gambar Leo sang singa, jadi manusia zaman dulu juga bikin pola rasi bintang ini. Orion bisa ngalahin Taurus dan Leo. Kemudian ceritanya jadi menarik. Orion juga mengklaim kemenangannya dengan bilang, "Aku bisa mengalahkan semua hewan yang aku mau." Kesombongan Orion jadi inti dari drama langit ini. Kemudian Gaia alias Bumi ikut ambil bagian. Perkataan Orion terus membahana di seluruh penjuru dunia. Mungkin peristiwa ini terjadi di zaman prasejarah saat masyarakat pemburu dan pengumpul makanan berubah menjadi petani. Para petani membangun desa dan perkotaan sekitar 12.000 tahun yang lalu. Populasi manusia makin bertambah dan persediaan makanan terus menipis. Jadi Orion dan semua pemburu lain harus berbuat sesuatu agar kehidupan sosial bisa berkembang. Kemudian Gaia ikut ambil peran, tapi bukan di langit. Sebagai bumi, Gaia tiba-tiba aja terbentuk dari kekacauan unsur. Gaia adalah gambaran feminin dari planet kita yang berarti tanah. Kamu tertarik nggak nih dengan teori sains modern yang melambangkan bumi sebagai organisme hidup? Kamu bisa melihatnya dalam teori Gaia yang pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Jadi teori Gaia menganggap bumi sebagai biosfer yang seolah-olah bisa hidup. Teori ini juga mengklaim semua komponen bumi saling bersinergi sebagai satu sistem yang dinamis dan saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan simbiosis atau sinergi. Saat bersinergi, semua komponen tersebut bisa menciptakan kondisi kehidupan yang ideal. Kehidupan di bumi juga menyesuaikan diri dengan atmosfer yang mengandung 21% oksigen, salinitas laut maksimum 24,7%, dan suhu bumi 14 derajat Celcius. Untuk mengilustrasikan proses adaptasi kehidupan dalam mengontrol perubahan suhu, pencetus teori Gaia bikin planet fiksi Daisy World. Jadi menurut mereka, seisi Daisy World tertutup oleh bunga aster putih dan hitam. Saat mataharinya sangat panas, aster hitam mulai hilang dan aster putih makin bertambah. Warna putihnya ini bisa memantulkan cahaya matahari, kemudian mendinginkan suhu bumi. Tapi kalau mataharinya nggak terlalu panas, aster putih akan berkurang dan aster hitam makin banyak. Semua bunga berwarna hitam ini menyerap cahaya matahari hingga bumi kita semakin hangat. Kira-kira begitu cara kerja Gaia. Sebetulnya sih prinsipnya hampir mirip kayak mekanisme pembentukan oksigen dan lapisan ozon di atmosfer. Lapisan ini bisa menghalangi sinar ultraviolet dari matahari yang membahayakan.
Para ilmuwan masih sulit menerima teori Gaia karena nggak ada bukti yang kuat. Tapi saat ini ada komputer super artificial intelligence yang belajar mandiri. Komputer super mungkin bisa mengintegrasikan sistem biologi dan geologi bumi. Dengan begini, kita bisa punya gambaran yang lebih jelas mengenai fungsi bumi sebagai biosfer mandiri. Pasti bakal keren banget kan? Oke, kita balik lagi ke cerita Orion tadi. Lalu gimana Gaia bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Orion terhadap bumi kita? Gaia jelas gak akan mengirim hewan yang lebih ganas dari singa dan urus untuk ngalahin Orion. Maka dipilihlah hewan yang lebih kecil. Scorpio bisa mengandalkan bisanya saat menjalankan tugas ini, dan di musim kemarau, rasi bintang Scorpio akan bergerak mendekati kaki Orion. Tubuhnya memang kecil, dan kerabatnya hanyalah laba-laba dan kutu dari famili Aranida. Tapi di langit sana, Scorpio menjadi rasi bintang terbesar ke-33 dari total 88 konstelasi. Menurut aturan umumnya, rasi bintang yang lebih besar ditemukan terlebih dulu oleh para pengamatnya. Mereka udah milih sendiri bintang-bintang itu, yang datang duluan akan dinamai duluan. Jadi mereka bikin rasi bintang besar dulu, kemudian beralih ke rasi yang lebih kecil. Begitupun saat kamu menghadiri acara makan buffet, kalau kamu berdiri di antrian awal, pasti kamu akan milih porsi yang gede kan? Kemudian orang-orang di belakangmu akan dapat sisanya. Gimana dengan potongan kue coklat kayak gini? Yakin kamu cuma akan ngambil potongan yang paling kecil? Pasti enggak kan? Dalam cerita Orion, ada sejumlah rasi bintang besar yang bentuknya menonjol, misalnya Leo, Taurus, Orion, dan Scorpio. Rasi bintang tersebut juga nunjukin kalau kisah ini telah beredar sejak lama. Rasi bintang yang lebih kecil seperti Lepus si Trewelu dan dua anjing pemburu Orion si Canis Major dan Canis Minor membuat cerita Orion semakin lengkap dan menarik. Kita pun jadi tahu cerita fabel yang menggambarkan dua perspektif atau kosmologi yang berlainan, yaitu perspektif Gaia dan Orion. Orion digambarkan sebagai laki-laki, sedangkan Gaia sebagai perempuan. Orion punya sifat pengen mendominasi dunia, sedangkan Gaia pengen mempertahankan kelangsungan bumi gimana pun kondisinya. Keduanya seperti saling berlawanan, tapi mungkin memang ditakdirkan untuk saling melengkapi. Orion dan Scorpio pun berada di belahan langit yang berseberangan, salah satunya muncul di musim hujan dan satunya lagi di musim kemarau. Tapi keduanya berfungsi seperti kutub utara dan selatan, dan inilah yang kita saksikan di zaman now. Sains dan teknologi jadi semakin sensitif terhadap lingkungan, jutaan satelit terus memantau biosfer bumi, Gaia dan Orion mulai bersinergi untuk mencapai Kaloka Gatia, atau dalam bahasa Yunani kuno berarti harmoni. Itulah yang kita sebut dengan sinergi dan simbiosis, dan kita perlu menjaga sinergi ini biar tetap kuat.